Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran Ibu pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, jadi selanjutnya mari kita absen terlebih dahulu. Oke, kita absen ya. Nurul Latifah hadir. Oke, dan Nursifa ada. Oke. Reka Selvianya ada. Oke. Dan Siti Nurhalisa ada. Oke, berarti hadir semua ya. Oke. Jadi pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Nah, jadi silahkan kalian menyimak, nanti mendengarkan. Silahkan juga kalian sambil menganalisis apa yang kalian belum pahami dari penjelasan Ibu nanti. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, jadi pada hari ini adalah tentang sistem reproduksi manusia. Nah, jadi sub-sub materi pada Ibu pada hari ini itu ada pengertian, organ dan fungsi organ, yang ketiga ada fertilisasi dan menstruasi, dan gangguan fungsi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Nah, jadi sistem reproduksi itu adalah suatu rangkaian kerjasama antara organ reproduksi untuk tujuan reproduksi seksual atau untuk berkembang biak. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke organ dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Nah, jadi pada organ reproduksi wanita ini tuh ada 4. Yang pertama itu ada vagina, rahim, uterus, ovarium, dan tuba fallopi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan vagina? Jadi vagina merupakan saluran penghubung dan berfungsi sebagai jalur akses. Nah, ini vagina. Dan rahim atau uterus tadi itu adalah berada di antara kandung kemih dan dubur, yang mana fungsinya untuk menerima sel telur ini rahim. Yang ketiga itu adalah ovarium, merupakan kelenjar berbentuk kecil dan oval, berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks. Nah, ini ovarium. Dan yang terakhir itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan 2 saluran panjang yang membentang dari ujung kanan dan kiri, berfungsi sebagai saluran sel telur ini. Ini tuba fallopi, ovarium, rahim, dan vagina. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi pada pria. Nah, jadi pada organ reproduksi pada pria ini banyak. Yang pertama itu epididymis, yaitu berbentuk saluran yang berkelok-kelok. Yang kedua itu ada vas deferens, yang mana saluran yang berbentuk tabung dan berfungsi untuk menyalurkan sperma. Nah, itu. Dan yang ketiga itu ada testis, yang mana testis merupakan organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Testis berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon seks dan testosteron. Nah, ini testis sepasang. Dan yang keempat itu ada uretra atau saluran ejakulasi. Apa sih dimaksud dengan uretra? Yaitu adalah saluran yang terletak di dalam penis dan berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya, organ itu ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis merupakan saluran yang berbentuk tabung berjumlah sepasang, berfungsi untuk mensterilkan cairan yang bersifat basa, vitamin, fruktosa, enzim, dan prostaglandin. Nah, itu. Jadi yang terakhir itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih dan berfungsi untuk cairan berwarna putih keabu-abu yang bersifat basah. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang fertilasi dan menstruasi, apakah sudah ada yang sudah dipahami yang dari Ibu jelaskan tadi? Oke, alhamdulillah, semoga ada ya sedikit masuk.
tentang materi reproduksi pada manusia ini. Oke, kita lanjut ya tentang fertilisasi dan menstruasi. Nah, fertilisasi merupakan gabungan atau penggaungan sel telur dan sperma yang mana menghasilkan sel telur yang dibuahi atau dikenal sebagai zigot. Nah, ini zigot. Fungsi fertilisasi yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fertilisasi primer dan yang kedua itu ada sekunder. Nah, apa sih fungsi primer dan sekunder? Nah, jadi fungsi primer itu untuk menghasilkan keturunan dan yang fungsi sekunder itu banyak fungsinya, yaitu pertama mengaktifasi sel telur, dan yang kedua itu menurunkan materi genetik, dan ketiga itu membuat jumlah kromosom, dan yang keempat itu menentukan jenis kelamin anak. Nah, itu fungsi sekunder. Kita lanjut. Nah, ini proses fertilisasi. Nah, pada saat sperma mencapai oosit terjadinya reaksi zona atau reaksi kortikal pada selaput zona pelusida. Yang kedua itu ada oosit menyelesaikan pembelahan meiosis, yang mana keduanya menghasilkan oosit definitif, kemudian menjadi pronukleus wanita. Yang ketiga itu ada inti sperma membesar membentuk pronukleus pria, dan yang kelima itu ekospermanya terlepas dan berdegenerasi, dan yang kelima itu adalah pronukleus pria dan wanita, yang mana masing-masing haploid bersatu dan membentuk zigot yang memiliki jumlah DNA genap dan atau diploid gitu. Nah, jadi tahapan waktu fertilisasi ini ada beberapa. Yang pertama, beberapa menit setelah fertilisasi itu zigot akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4, 8 sampai 16 sel. Yang kedua itu pada hari ketiga atau keempat itu terbentuknya sel disebut morula. Ya, itu disebut morula. Dan pada hari ke-6 tuh setelah fertilisasi trophoblas akan menempel pada dinding uterus. Nah, jadi pada hari ke-6 itu hanya baru menempel ke dinding uterus. Setelahnya pada hari ke-12 itu setelah sterilisasi embrio akan kuat menempel pada dinding uterus. Jadi pada hari ke-6 itu baru menempel, sedangkan pada hari ke-12 itu menguatnya menempel pada dinding uterus. Dilanjutkan dengan fase gastrula yang pada hari ke-21 plasenta akan terus berkembang dan trophoblas mulai membentuk 3 lapisan dinding embrio. Hormon apa yang berperan dalam di fertilisasi? Jadi itu ada 4 hormon. Yang pertama itu ada hormon progesteron, yang kedua itu ada prolaktin, dan yang ketiga itu ada CGC atau hormon chorionic gonadotropin. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada hormon oksitosin. Nah, jadi menstruasi, kita masuk ke menstruasi. Nah, luruhnya sel ovum matang yang tidaknya dibuahi bersama dengan dinding endotrium yang robek terjadi secara periodik atau siklus mempunyai kisaran waktu tiap siklus sekitar 28 sampai 35 hari setiap bulannya. Jadi itulah pengertian dari menstruasi, adanya luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersama dengan dinding endotrium yang robek. Nah, jadi siklus menstruasi ini terjadi 4 fase juga. Yang pertama itu fase menstruasi, yang kedua fase paliroverasi atau fase folikuler, yang ketiga itu fase ovulasi atau fase luteal, dan keempat itu ada fase pasca ovulasi atau sekresi. Nah, jadi sini adalah materi yang terakhir, itu adalah gangguan fungsi pada organ reproduksi pada manusia. Yang pertama ada sifilis, yang mana sifilis ini terbagi 4 stadium, yang pertama sifilis primer, sifilis sekunder, yang ketiga sifilis laten, dan yang keempat itu adalah
sifilis tertier. Nah, yang mana biasanya ini pengobatannya itu antaranya antibiotik pensil dengan menggunakan antibiotik penisilin untuk mengetahui terkandungnya sifilis atau tidak. Nah, juga dapat dilakukan dengan tes darah atau PDRL. Nah, itu. Nah, yang kedua itu ada tentang gonorrhea, yang mana penyakit ini adalah tentang infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, cervix, rectum itu, tapi kadang-kadang. Nah, yang juga mata. Gejalanya biasanya ini adalah bila kita buang air kecil itu sakit, serta keputihannya itu berwarna kuning hijau dan infertil. Oke, lanjut yang ketiga itu ada pulpaginatis. Nah, pulpaginatis ini disebabkan oleh bakteri Granula vaginalis. Yang keempat itu adalah penyakit prostatitis. Nah, juga ini terjadi peradangan prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra, yang mana gejalanya ini membengkak yang dapat menghambat uretra sehingga timbul rasa nyeri dan sulit buang air kecil gitu, serta adanya terjadi penyumbatan uretra yang kronis dapat menimbulkan pembendungan dan infeksi, serta terjadinya kerusakan pada kandung kemih dan ginjal. Nah, jadi penyakit prostatitis ini sungguh bahaya ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, jadi silahkan nanti kalian buat diskusi, silahkan kalian diskusi apa yang kalian sudah pahami, dan sekalian belum pahami silahkan catat di buku, nanti Ibu akan nanya. Jadi bagi yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan penghargaan berupa tambahan nilai. Oke? Nah, mungkin hanya Ibu yang itu dapat saya sampaikan, Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.